Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menilai Presiden Prabowo Subianto mulai merespons positif suara masyarakat dalam 2 hari terakhir. Penilaian itu disampaikan Mahfud melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya pada Selasa, 2 Juni 2026. Dalam 2 hari terakhir ini terlihat Presiden Prabowo mulai merespons positif suara masyarakat, tulis Mahfud. Mahfud menyoroti 2 langkah yang dilakukan Prabowo. Pertama, saat peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026, Prabowo dinilai Mahfud menyampaikan pidato dengan membaca teks sehingga dinilai lebih fokus. Kedua, pada 2 Juni 2026 beliau mencopot Kepala BGN yang memang banyak disorot. Lanjut Mahfud, Dadan dicopot dari Kepala BGN. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional, BGN, setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut selama hampir 1,5 tahun terakhir. Keputusan itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, didampingi Sekretaris Kabinet, Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom RI, Muhammad Kodari, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 26/2026. Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional, kata Prasetyo. Dalam keputusan tersebut, Presiden memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, serta Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya dari posisi Wakil Kepala BGN. Prabowo kemudian menunjuk Nani S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Sementara posisi Wakil Kepala BGN diisi Agustina Arumsari dan Maijen TNI Edi Trenggono. Pergantian tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan program dan kinerja lembaga yang telah berjalan selama hampir 1,5 tahun terakhir. Kejagung geledah kantor BGN. Sementara itu penyidik Kejaksaan Agung, Kejagung, RI melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional, BGN, Jakarta Pusat, pada Rabu, 3 Juni 2026. Upaya penggeledahan itu dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN per Selasa, 2 Juni 2026. Pengumuman restrukturisasi massal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan. Tidak hanya mendepak Dadan, Presiden juga mencopot 2 wakil Kepala BGN sebelumnya, yaitu Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya. Detik-detik sebelum penggeledahan berlangsung diungkap oleh salah satu petugas keamanan yang bertugas di lokasi. Petugas keamanan yang enggak disebutkan namanya itu mengatakan penyidik Kejagung telah tiba di kantor BGN sejak dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, tim penyidik datang menggunakan 3 kendaraan dan langsung memasuki area kantor untuk memulai proses penggeledahan. Kendaraan yang datang ada 3 di sana, parkirnya. Kalau jumlahnya kurang tahu karena saya shift pagi, ujar petugas keamanan tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah penyidik yang terlibat dalam operasi tersebut karena baru bertugas pada shift pagi. Berdasarkan keterangannya, penyidik Kejagung langsung bergerak menuju ruang pimpinan BGN sesaat setelah tiba di lokasi. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga melakukan sterilisasi area kantor agar tidak ada pihak yang keluar masuk selama proses berlangsung. Langkah tersebut membuat aktivitas di lingkungan kantor menjadi terbatas sejak dini hari. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menilai Presiden Prabowo Subianto mulai merespons positif suara masyarakat dalam 2 hari terakhir. Penilaian itu disampaikan Mahfud melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya pada Selasa, 2 Juni 2026. Dalam 2 hari terakhir ini terlihat Presiden Prabowo mulai merespons positif suara masyarakat, tulis Mahfud. Mahfud menyoroti 2 langkah yang dilakukan Prabowo. Pertama, saat peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026, Prabowo dinilai Mahfud menyampaikan pidato dengan membaca teks sehingga dinilai lebih fokus. Kedua, pada 2 Juni 2026 beliau mencopot Kepala BGN yang memang banyak disorot. Lanjut Mahfud, Dadan dicopot dari Kepala BGN. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional, BGN, setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut selama hampir 1,5 tahun terakhir. Keputusan itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, didampingi Sekretaris Kabinet, Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom RI, Muhammad Kodari, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 26/2026. Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional, kata Prasetyo. Dalam keputusan tersebut, Presiden memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, serta Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya dari posisi Wakil Kepala BGN. Prabowo kemudian menunjuk Nani S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru.
Sementara posisi Wakil Kepala BGN diisi Agustina Arumsari dan Maijen TNI Edi Trenggono. Pergantian tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan program dan kinerja lembaga yang telah berjalan selama hampir 1,5 tahun terakhir. Kejagung geledah kantor BGN. Sementara itu penyidik Kejaksaan Agung, Kejagung, RI melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional, BGN, Jakarta Pusat, pada Rabu, 3 Juni 2026. Upaya penggeledahan itu dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN per Selasa, 2 Juni 2026. Pengumuman restrukturisasi massal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan. Tidak hanya mendepak Dadan, Presiden juga mencopot dua wakil Kepala BGN sebelumnya, yaitu Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya. Detik-detik sebelum penggeledahan berlangsung diungkap oleh salah satu petugas keamanan yang bertugas di lokasi. Petugas keamanan yang enggak disebutkan namanya itu mengatakan penyidik Kejagung telah tiba di kantor BGN sejak dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, tim penyidik datang menggunakan 3 kendaraan dan langsung memasuki area kantor untuk memulai proses penggeledahan. Kendaraan yang datang ada 3 di sana, parkirnya. Kalau jumlahnya kurang tahu karena saya shift pagi, ujar petugas keamanan tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah penyidik yang terlibat dalam operasi tersebut karena baru bertugas pada shift pagi. Berdasarkan keterangannya, penyidik Kejagung langsung bergerak menuju ruang pimpinan BGN sesaat setelah tiba di lokasi. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga melakukan sterilisasi area kantor agar tidak ada pihak yang keluar masuk selama proses berlangsung. Langkah tersebut membuat aktivitas di lingkungan kantor menjadi terbatas sejak dini hari. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menilai Presiden Prabowo Subianto mulai merespons positif suara masyarakat dalam 2 hari terakhir. Penilaian itu disampaikan Mahfud melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya pada Selasa, 2 Juni 2026. Dalam 2 hari terakhir ini terlihat Presiden Prabowo mulai merespons positif suara masyarakat, tulis Mahfud. Mahfud menyoroti 2 langkah yang dilakukan Prabowo. Pertama, saat peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2026, Prabowo dinilai Mahfud menyampaikan pidato dengan membaca teks sehingga dinilai lebih fokus. Kedua, pada 2 Juni 2026 beliau mencopot Kepala BGN yang memang banyak disorot. Lanjut Mahfud, Dadan dicopot dari Kepala BGN. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional, BGN, setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut selama hampir 1,5 tahun terakhir. Keputusan itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, didampingi Sekretaris Kabinet, Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom RI, Muhammad Kodari, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 26/2026. Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional, kata Prasetyo. Dalam keputusan tersebut, Presiden memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, serta Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya dari posisi Wakil Kepala BGN. Prabowo kemudian menunjuk Nani S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Sementara posisi Wakil Kepala BGN diisi Agustina Arumsari dan Maijen TNI Edi Trenggono. Pergantian tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan program dan kinerja lembaga yang telah berjalan selama hampir 1,5 tahun terakhir. Kejagung geledah kantor BGN. Sementara itu penyidik Kejaksaan Agung, Kejagung, RI melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional, BGN, Jakarta Pusat, pada Rabu, 3 Juni 2026. Upaya penggeledahan itu dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN per Selasa, 2 Juni 2026. Pengumuman restrukturisasi massal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan. Tidak hanya mendepak Dadan, Presiden juga mencopot 2 wakil Kepala BGN sebelumnya, yaitu Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya. Detik-detik sebelum penggeledahan berlangsung diungkap oleh salah satu petugas keamanan yang bertugas di lokasi. Petugas keamanan yang enggak disebutkan namanya itu mengatakan penyidik Kejagung telah tiba di kantor BGN sejak dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, tim penyidik datang menggunakan 3 kendaraan dan langsung memasuki area kantor untuk memulai proses penggeledahan. Kendaraan yang datang ada 3 di sana, parkirnya. Kalau jumlahnya kurang tahu karena saya shift pagi, ujar petugas keamanan tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah penyidik yang terlibat dalam operasi tersebut karena baru bertugas pada shift pagi. Berdasarkan keterangannya, penyidik Kejagung langsung bergerak menuju ruang pimpinan BGN sesaat setelah tiba di lokasi. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga melakukan sterilisasi area kantor agar tidak ada pihak yang keluar masuk selama proses berlangsung.
Langkah tersebut membuat aktivitas di lingkungan kantor menjadi terbatas sejak dini hari.